Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja. Salah satu pekerjaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah pengemudi transportasi online atau ojek online. Melalui platform seperti Gojek, ribuan orang memperoleh kesempatan kerja dengan sistem yang disebut sebagai kemitraan. Sistem ini menawarkan fleksibilitas waktu kerja, kebebasan menentukan jam operasional, serta peluang memperoleh penghasilan tanpa harus terikat sebagai karyawan tetap. Namun di balik fleksibilitas tersebut, muncul berbagai pertanyaan mengenai kesejahteraan para driver, di mana banyak pengemudi mengeluhkan potongan aplikasi yang cukup besar, biaya operasional yang harus ditanggung sendiri, serta ketidakpastian pendapatan setiap harinya. Lalu, apakah hubungan antara Gojek dan driver ini benar-benar merupakan kemitraan yang setara, ataukah terdapat bentuk eksploitasi ekonomi digital yang tersembunyi di balik sistem tersebut? Maka dari video ini akan membahas fenomena tersebut melalui perspektif ekonomi politik dengan studi kasus driver Gojek di kawasan Stasiun Serang. Transportasi online telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut berbagai laporan ekonomi digital, sektor gig ekonomi atau ekonomi berbasis platform tersebut mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sistem ini, driver ini tuh dikategorikan sebagai mitra, bukan sebagai pekerja formal. Akibatnya, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak ketenaga kerjaan sebagaimana yang diterima oleh pekerja formal. Driver memperoleh pendapatan dari setiap perjalanan yang diselesaikan. Akan tetapi, sebagian pendapatan tersebut dipotong oleh platform sebagai biaya layanan aplikasi. Selain itu, driver juga harus menanggung berbagai biaya operasional secara mandiri. Biaya tersebut meliputi bahan bakar, kendaraan, serta servis motor, penggantian suku cadang, kuota internet, hingga risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa driver Gojek di kawasan Stasiun Serang, mayoritas informan menyatakan bahwa potongan aplikasi dan biaya operasional cukup mempengaruhi pendapatan bersih yang mereka terima. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana relasi antara perusahaan platform dan driver terbentuk dalam sistem ekonomi digital saat ini. Dan dari hasil wawancara yang kami lakukan juga terhadap 3 driver Gojek di kawasan Stasiun Serang, ditemukan beberapa fakta menarik. Yang pertama, di mana seluruh informan itu menyatakan bahwa setiap transaksi mengalami potongan dari aplikasi. Salah satu informan mengatakan biasanya sekitar 20% dari tarif perjalanan dipotong oleh aplikasi. Nah, potongan tersebut secara langsung mengurangi pendapatan yang diterima oleh driver. Fakta kedua, para driver juga harus menanggung sendiri seluruh biaya operasional kerja. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa meskipun pendapatan kotor dapat mencapai 150 hingga 200 ribu rupiah per hari, pendapatan bersih yang tersisa setelah dikurangi biaya operasional hanya berkisar 100 hingga 120 ribu rupiah. Bahkan terdapat informan yang mengaku bahwa penghasilannya seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Nah, temuan berikutnya menunjukkan bahwa algoritma aplikasi memiliki pengaruh besar terhadap jumlah order yang diterima oleh driver. Para driver itu tidak mengetahui secara bagaimana sistem tersebut ini bekerja gitu. Salah satu informan menyatakan bahwa dirinya pernah berada di lokasi yang ramai penumpang, tetapi tidak menerima sedikit pun order gitu. Kondisi ini juga menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap sistem aplikasi. Jadi dalam praktiknya algoritma ini itu menentukan siapa yang memperoleh order, kapan order diberikan, dan berapa peluang driver dapat memperoleh penghasilan gitu. Nah, dari perspektif ekonomi politik, fenomena ini juga dianalisis menggunakan teori Karl Marx mengenai relasi antara pemilik modal dan pekerja, di mana menurut Marx ini tuh eksploitasi terjadi ketika pekerja menghasilkan nilai ekonomi, tetapi sebagian keuntungan tersebut diambil oleh pihak yang menguasai alat produksi. Nah, pada era digital ini, alat produksi tidak hanya berupa pabrik atau mesin. Platform digital, data, aplikasi, dan juga algoritma juga menjadi alat produksi yang sangat penting, di mana dalam kasus Gojek, perusahaan menguasai aplikasi, algoritma, data pelanggaran, serta akses pasar gitu. Sementara itu driver hanya menyediakan tenaga kerja, kendaraan, waktu, dan biaya operasional. Posisi itu menyebabkan perusahaan memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menentukan tarif, bonus, serta distribusi pendapatan. Dengan kata lain, meskipun hubungan tersebut disebut kemitraan, perusahaan tetap memiliki kontrol yang dominan terhadap proses kerja para driver gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat kami pertimbangkan. Yang pertama, perusahaan platform perlu meningkatkan transparansi mengenai mekanisme algoritma dan sistem distribusi order. Kedua, perlu adanya evaluasi terhadap besaran potongan aplikasi agar lebih seimbang dengan kondisi ekonomi driver. Yang ketiga, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan pekerja platform digital, terutama dalam aspek jaminan sosial, kesehatan, dan perlindungan pendapatan. Keempat, perlu dibangun ruang dialog yang lebih terbuka antara perusahaan dan komunikasi driver agar aspirasi mereka dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, hubungan kemitraan diharapkan dapat menjadi lebih adil dan berkelanjutan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kemitraan Gojek memang memberikan peluang kerja dan fleksibilitas bagi driver. Namun di sisi lain terdapat berbagai kerentanan ekonomi yang masih harus dihadapi gitu. Potongan pendapatan, ketergantungan terhadap algoritma, dan minimnya perlindungan sosial menunjukkan bahwa hubungan antara platform dan driver belum sepenuhnya setara. Oleh karena itu, tantangan utama ekonomi digital saat ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan tersebut mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat pekerjanya. Terima kasih telah menyaksikan. 5